Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan nanti kita akan gali faedah-faedah penting di dalamnya. Silakan dibuka, masih dalam bab nomor 21, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita lihat hadis nomor 4-nya atau 180 dari Riyadhus Shalihin. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 180 dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seorang bendahara muslim yang dapat dipercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan sempurna dan cukup serta senang hati, lalu menyalurkannya harta tersebut kepada siapa yang diperintahkan untuk diberi, maka dicatatlah ia sebagai salah seorang dari dua orang yang bersedekah, yakni bendahara dan pemiliknya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1438 dan Muslim nomor 1023. Dalam riwayat lain disebutkan, yang memberikan untuk apa saja yang ia diperintahkan. Para ulama lafaz al-mutasaddiqin dengan fathah qaf serta nun kasroh karena tasniyah atau sebaliknya kasrohnya qaf serta fathahnya nun karena jamak, keduanya adalah benar. Pun. Hadis nomor 180. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazinul muslimu al-amin. Ada seorang bendahara muslim al-amin yang dapat dipercaya. Alladzi yunfidhu ma umira bih. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan padanya. Bendahara di sini ini ada yang punya harta terus nitipkan pada yang lain yang pegang uang. Kita sebut apa berarti? Bendahara ya. Jadi dia diserai harta oleh orang lain untuk dijaga. Kemudian memberikan harta yang disimpannya dengan sempurna dan cukup serta senang hati, lalu menyalurkan harta tersebut kepada siapa yang diperintah untuk diberi, maka dicatat ia sebagai salah seorang dari dua orang ahadul mutasaddiqin.
bisa dibaca mutasaddiqin, bisa dibaca mutasaddiqain. Mustasna. Kalau mutasaddiqin artinya orang-orang yang bersedekah, kalau mutasaddiqain dua orang yang bersedekah. Baik, di sini ada istilah bendahara dengan istilah di sini al-khazin al-muslim. Al-khazin al-muslim itu kata para ulama yang dimaksud adalah orang yang diberi amanat untuk menyimpan harta orang lain dan diberi amanat terhadap harta tersebut. Berarti bukan hanya bendahara. Pokoknya yang pegang uang, ada yang nitip. Nitip pada kita kemudian disuruh jaga. Nah, kalau kita tunaikan harta ini dengan baik, artinya tadi disuruh pegang nih, nanti kapan waktu diperintahkan keluarkan, kemudian keluarkan. Kalau harta ini akhirnya digunakan untuk sedekah, maka ada orang yang punya uang tadi dan ada orang yang memegang harta tersebut, maka dua-duanya dihitung sebagai dua orang yang bersedekah. Yang jadi pegang uang dapat pahala sedekah, yang punya harta juga dapat pahala sedekah. Paling sederhananya, contoh ini bisa untuk suami istri. Bisa nggak? Siapa yang pegang uang? Istri. Kok istri? Bapak mencari, istrinya nyimpan. Bapak mencari, istri nyimpan. Jadi ketika yang punya harta ini serahkan pada istri, maka kalau itu uang milik suami, istri juga punya tugas untuk amanat menyalurkan harta tadi. Kalau disuruh, ini untuk nafkah sekian, sisanya untuk uang jajanmu, kemudian sisanya lagi pokoknya untuk keperluan, pegang dulu, maka dia harus amanat memegang uang ini pula. Kalau Anda itu digunakan sedekah oleh suami, maka suami dapat pahala, istri juga dapat pahala. Paham penerapannya umum ya? Umum untuk setiap harta yang dijaga, yang dipegang, harta yang jadi amanat. Sekarang faedah yang bisa kita ambil. Hadis ini menunjukkan boleh memiliki bendahara atau orang yang menjaga uang. Boleh memiliki bendahara atau ada orang yang ditugasi menjaga uang. Dan ada yang kita pekerjakan seperti ini bukan boros. Dan ini bukan termasuk boros. Apalagi kalau yang misalnya dia upai, ini orang yang profesional, orang yang memang tahu kerjaan. Wajar kalau diupai dengan sesuai dengan profesinya tadi. Dan ketika ada yang punya usaha kemudian mempekerjakan bendahara seperti itu, ini bukan orang yang boros. Terus yang kedua, tadi kan punya harta, terus ada yang jaga. Berarti hartanya banyak enggak? Banyak atau tidak? Banyak. Berarti kesimpulan yang kedua, memiliki banyak harta tidaklah masalah. Yang penting halal. Dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Yang penting tadi kuncinya hartanya halal. Berarti dari pekerjaan yang benar-benar dia seleksi halalnya.
bukan pekerjaan yang zalim, bukan merampas harta orang lain dengan cara yang batil. Contoh, bukan zalim. Harta tadi nggak dikembangkan untuk dicari keuntungan dalam hal utang piutang, alias apa? Riba. Riba itu bukan hanya pada rentenir, pokoknya setiap orang yang kembangkan uang tadi pada orang yang berutang. Kenapa kok disebut zalim? Wah, dia nyusahkan orang. Rentenir atau orang semacam ini nyusahkan orang lain. Asalnya uang segitu pokoknya dikembalikan rodul misli, dikembalikan dengan yang semisal, maka tidak boleh ditambah. Ya, asalnya uang itu berapa dipinjam dikembalikan semisal itu pula. Berarti kalau merampas harta orang lain dengan cara riba ini termasuk kezaliman. Ada bentuknya merampas dalam bentuk pungutan. Dan itu tidak memandang ini punya kemampuan atau tidak. Tidak memandang waktu. Pokoknya ditarik. Besarannya pun zalim. Apa ini yang saya maksud? Kenapa Pak? Kenapa zalim? Karena Coba jenengan bandingkan dengan zakat. belum satu nisab. Zakat itu dikeluarkan, ada aturan nggak? Apa aturannya? Satu, nisabnya ada dulu. Iya kan? Tidak semua harta kena. Ada nisab dulu kan? Enggak, saya punya uang sedikit terus kena gitu. Enggak. Saya punya uang 100.000 sudah kena belum zakat? Oh tidak. Namun kalau pajak kena enggak? Kena atau tidak? Kena. Dapat hadiah 200.000 saja masih potong. Dipotong pajak. 15%. Iya kan? Iya. Baru 150.000 potong lagi. Nggak pandang dia nggak pandang ini orang yang punya harta banyak atau tidak, pokoknya kena. Kadarnya nggak ada aturan, berubah-ubah. Terus ngambilnya maksa. Bahkan orang yang harus bayar itu kadang dikejar-kejar, pokoknya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Suruh hitung ulang lagi, periksa ulang lagi. Zalim. Namun tetap bayar enggak? Bayar. Siapa suruh jadi rakyat? Ketika disuruh bayar, bayar. Namun tindakan tadi pengambilan itu zalim. Ya. Kalau kita bahas di sini, pokoknya harta seleksi lihat dulu. Saya punya harta ini saya ambil dari pekerjaannya bagaimana nih ya? Siapa tahu itu zalimi orang. Maka dikoreksi pekerjaan kayak tadi. Kalau ini haram ya tinggalkan. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Terus cara penyalurannya juga di tempat yang benar. Salurkan untuk nafkah. Salurkan lagi untuk zakat yang wajib. Salurkan pula untuk sodakoh yang sunnah. Jadi harta tadi ada bentuk pengeluarannya. Bagaimana disalurkan harta tadi? Jadi nggak bebas disalurkan gitu saja. Kadang ada yang bentuknya tabdzir penyalurannya, ada yang bentuknya israf. Tabdzir itu kita biasanya terjemahkan boros, namun yang namanya tabdzir itu menyalurkan harta untuk maksiat. Kalau israf itu jumlahnya terlalu berlebihan dari yang wajar.
Nah, ini faedah yang kedua, banyaknya harta itu boleh, memiliki banyak harta boleh, asalkan tadi ya ada syaratnya ya, diperoleh yang halal, disalurkan juga di tempat atau jalan kebaikan. Terus yang ketiga, hadis ini juga jadi dalil kita didorong untuk bersedekah dengan harta kita. Kita didorong untuk bersedekah dengan harta kita. Walaupun nanti ada yang khazin, yang pegang uang tadi, ada yang punya. Mungkin yang salurkan itu yang khazin tadi, yang pegang uang. Maka dua-duanya dikatakan dapat pahala sedekah. Yang megang khazin tadi, dia juga dapat pahala sedekah. Terus faedah yang lain lagi yang keempat, siapa saja yang diberi amanat untuk memegang harta orang, siapa saja yang diberi amanat untuk memegang harta orang, lalu ia tunaikan amanat tadi dengan baik. Lalu ia tunaikan amanat tadi dengan baik. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memiliki harta. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memiliki harta. Kan ini tadi ada yang punya, orang pertama. Terus ada yang khazin. Khazin itu apa? Yang bendahara tadi, yang pegang uang. Yang ini kan dia jaga ini baik-baik. Yang ini punya harta, dia serahkan pada khazin. Khazin ini jaga harta tadi dengan baik. Suruh pegang, pegang dia. Suruh nggak pakai dulu, dia nggak pakai. Suruh penyalurannya untuk ini, dia manut untuk itu. Oh, suruh nggak boleh diapa-apain, dia manut juga. Maka orang yang pegang ini diberi pahala seperti orang yang memiliki harta. Seandainya harta ini digunakan untuk sedekah, dia juga jadi penyebab harta itu terjaga, maka dapat pahala sedekah. Berarti untuk amanatnya tadi, misalnya contoh apa ya? Kas masjid itu menjadi bendahara itu harus amanat nggak itu ya? Uang kas masjid, iya kan? Ada bendaharanya toh? Yang pegang ada. Maka kalau amanatnya disuruh pegang, jangan disalurkan untuk yang lain. Contoh, bendaharanya pakai dulu. Minggu depan saya ganti kok. Dia pakai dulu uang tadi. Walaupun dia itu ganti, namun amanatnya ini kalau punya kewajiban pegang uang tadi tidak boleh dimanfaatin, tidak boleh dimanfaatin. Dia tidak boleh manfaatkan uang tadi. Benar-benar dia jaga untuk ya sebagai kas masjid yang ada. Karena ada yang manfaatkan kayak gini, akhirnya masjid butuh renovasi, kemudian butuh uang tadi. Karena bendaharanya pakai dulu, apa yang terjadi coba? Macet nggak ya itu tadi kalau lagi bangun? Macet, mungkin kalau baru awal-awal ya nggak jadi bangun. Nunggu ini balik dulu, katanya 1 minggu lagi, ternyata nggak balik-balik. Akhirnya masjid nggak terurus. Akhirnya program-program yang ada itu nggak jalan. Sama juga orang lain mau pinjam juga, ya ini bendahara tadi, ini nggak boleh kecuali memang sudah ada persetujuan. Ini untuk apa, nggak boleh yang lain pinjam lagi. Sama juga, yang lain pinjam juga, terus nggak bisa kembalikan. Ada kebutuhan masjid untuk renovasi, untuk kebutuhan yang lainnya, malah jadi masalah.
Maka yang paling bagus kalau untuk kas masjid, kalau mau ada kas langsung dimanfaatin. Nggak sisa-sisa. Nggak jadi numpuk-numpuk. Karena orang lebih senang kalau itu diputar terus untuk jadi amal jariah. Coba kalau dikeluarkan langsung. Dapat pahala nggak orang yang nyumbang tadi? Dapat pahala langsung. Oh ini kasnya nggak ada. Alhamdulillah kas nggak ada. Kalau kita banyak nyimpan-nyimpan lah. Mau keluarkan, waduh nanti besok gimana ya? Saldonya 0. Saldonya 0, bagus. Bagus. Kalau kita malah pamer-pamer saldo. Saldo pada Jumat ini 40 juta rupiah. Harusnya kalau saya jadi jamaah, itu dikeluarkan saja lah sudah. Mau bangun apa kayak ada toilet kayak ada apa kayak kan bisa. Karena orang yang dengar itu enak sekali itu. Mendingan dia dengar minus, akhirnya ada yang nyumbang lagi. Oh sekarang wis minus. Akhirnya kan termotivasi lagi kan, nyumbang lagi. Wah sudah ini lagi. Besok lagi diberitahu lagi, maaf ini ada kebutuhan ini lagi, kas kemarin nggak cukup. Semangat lagi orang sedekah lagi. Dampaknya itu akan semangat orang itu sedekah. Ada minus. Benar-benar dipakai. Itu contoh. Kadang kita nggak amanat, uang itu malah dipakai, banyak disimpan, padahal yang nyumbang itu ingin sekali uang tadi itu dipakai untuk jalan-jalan kebaikan. Kalau memang sudah ada pos A, ini dana ini untuk A, ya sudah salurkan untuk A gitu. Kalau mau salurkan untuk yang lain, minta izin dulu sama publik. Karena itu uang publik. Mohon maaf ini dari dana buka puasa, ini ada sisa sekian, tulis di papan pengumuman, ini mohon maaf kami pakai untuk bangun bagian masjid sebelah utara. Dia mungkin tambah atap ke, tambah apa ke, sisa dari dana tadi. Orang tahu, publik tahu. Karena itu kan dana publik. Dana umat, bukan dana pribadi. Amanat itu. Ini dia sampaikan. Nanti mau dipakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, itu contoh bentuk amanat. Kalau memang jadi bendahara yang megang uang tadi amanat, maka ketika harta ini digunakan untuk sedekah, dia juga dapat bagian pahala. Terus faedah yang berikutnya lagi. 5. Yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan jadi bendahara yang apa? Amanat. Kalau sudah tahu dirinya itu enggak amanat, mendingan nolak saja. Karena kadang ada yang punya kebiasaan pakai terus tadi. Kalau dia pegang duit nanti ini dia pakai terus. Ya sudah serahkan pada orang lain yang amanat. Emang kalau pegang uang jadi bendahara itu gak ada namanya daftar hitam dia itu pernah larikan uang gitu misalnya. Sudah tahu orang-orang itu sudah ada punya penilaian positif pada dia. Oh ini kalau pegang uang ini Masya Allah itu amanat sekali. Laporannya itu jelas sekali. Bagus. Ini jadi keutamaan orang yang jadi apa tadi? Bendahara. Yang amanat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini jadi dalil tolong menolong dalam kebaikan. Kita diperintahkan tolong menolong dalam kebaikan. Apa bentuknya tadi? Ini si A yang jadi punya uang, si B ini yang jadi pemegang harta bendahara. Dua-duanya kan saling bantu. Yang satu punya gak bisa jaga hartanya dengan baik, serahkan pada orang lain. Yang ini dia putuskan harta ini disedekahkan, maka ketika disedekahkan dua-duanya dapat pahala. Itulah yang kaitannya dengan judul bab Imam Nawawi, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, bendahara yang dipuji jika punya 3 sifat.
Bendahara yang dipuji itu jika punya 3 sifat. 1, muslim. Ya, jadi kalau mau milih cari yang muslim dulu. Yang kedua, memegang amanat, bukan orang yang khianat. Memegang amanat dan bukan orang yang berkhianat. Sifat yang ketiga, berniat baik. Karena tadi disebutkan tentang harta tadi, dia punya niat baik untuk salurkan untuk jalan kebaikan. Jika 3 sifat ini dimiliki, itulah bendahara yang dipuji di sini di dalam hadis. Terus faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan pentingnya sikap amanat dalam harta. Pentingnya sikap amanat dalam harta. Contoh lagi misalnya ada yang nitip. Bukan nitip, dia suruh orang lain jalankan usaha dengan modal yang dia miliki. Apa namanya ini? Mudharabah. Si A punya uang, si B jalankan usaha. Si A nggak bisa kerja langsung, mungkin dia punya kesibukan yang lain, namun modalnya ada. Dia suruh pada si B untuk jalankan usaha ini dengan modal yang si A itu miliki. Kadang bentuk tidak amanatnya adalah ada orang yang menjalankan usaha ini tidak jalankan usaha dengan baik. Dia diberikan amanah tadi, dia cuma mikir pokoknya usaha ada, namun dia tidak pikir bagaimana usahanya ini berkembang, usahanya ini banyak yang datang, banyak konsumen, cuma tahu saya punya usaha. Akhirnya bangkrut. Itu bisa jadi bentuk tidak amanah. Ada yang lebih parah, jadi pelaku usaha, dia terima tadi modal, malah dipakai untuk bangun rumah. Ya, akhirnya ketika ditagih, mungkin dia bisa berbohong juga. Usahanya gagal, maaf Pak, ternyata saya cuma lakukan kayak gini sudah gagal. Ternyata uang tadi dipakai pribadi, tidak amanat. Dosa enggak? Dosa. Harusnya kalau dia jadi pelaku usaha, ada modal tadi yang sudah diserahkan, dia putar tadi dengan baik, dia tahu trik-trik untuk memanfaatkan modal ini sehingga usahanya jalan, keuntungannya ada. Sehingga nantinya keuntungannya bagi bareng-bareng. Jadi jangan dikira mudharabah itu tahu cuma untung saja. Banyak yang enggak amanat. Sama juga kalau ada yang nitip uang, contoh yang jadi agen. Mau agen buku, agen jualan apa seperti itu. Karena sifat agen itu biasanya nanti tinggal setor ketika barangnya itu sudah laku. Ya kan? Agen kayak gitu. Ada agen itu yang numpuk-numpuk uang terus, tidak mau disetor-setor. Akhirnya yang punya barang tadi uangnya nggak balik-balik, dia bisa bangkrut karena punya agen semua pembangkang semua. Yang agen numpuk uang tadi, uang nggak dikembalikan, dia pakai muter sendiri. Ada pernah majalah Muslim itu bangkrut gara-gara ini, keagenan. Dulu ada majalah yang bahas khusus untuk penguasa, namanya majalah Pengusaha Muslim. Bangkrutnya itu bukan karena nggak laku. Bangkrutnya uang itu pada numpuk di agen-agen itu nggak setor. Kenapa nggak setor? Itu kan yang punya usaha itu ustadz itu sudah paling mereka baik sekali. Jadi kita cuma bilang afwan saja. Afwan aki, saya belum bisa kembalikan gitu. Cuma dengan kalimat afwan itu sudah luluh hatinya. Akhirnya nggak balik-balik.
bangkrut, tutup. Uang nggak balik. Kan sudah nitip tadi. Uangnya kan harusnya dia serahkan pada ini kan. Ini nggak dikembalikan. Jadi ada store buku baru lagi, uang masih numpuk lagi. Dia pakai mungkin kembangkan usaha lain lagi. Bilang uang belum ini bisa dikembalikan. Padahal bisa. Dia makmur, yang punya usaha bangkrut. Amanah enggak? Tidak amanah. Itu contoh. Ya, ada yang nitip. Ada juga tadi mudharabah. Jadi bukan hanya seputar bendahara saja yang pegang uang ini. Ada ini semua akad-akad yang disebutkan tadi ini akad-akad amanah. Kamu diserahkan berarti pegang itu. Sama seperti kita diserahkan barang. Ya, itu sudah jadi barang titipan amanat. Yang namanya barang titipan kita nggak pakai untuk kepentingan pribadi dong. Ada yang nitip di masjid sini ada tempat penitipan barang, terus nitip sendal. Sendal boleh dipakai nggak? Nggak boleh. Nitip ya nitip. Nggak boleh dipakai. Kecuali dengan izinnya. Dia izinkan baru. Yang punya barang itu, yang punya sendal tadi izinkan baru. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Di pembahasan hadis ini luas sekali sampai yang tadi saya singgung tentang suami istri. Suami punya uang, istri itu yang dititipi, maka ketika jadi istri manfaatkanlah uang ini dengan amanat. Disuruh apa-apa gitu amanat. Dia mau pakai misalnya untuk keperluan ini di luar dari kebutuhan yang biasa dia pakai, minta izin pada suami dulu. Karena itu harta suami. Kalau dia manfaatkan gitu saya tanpa izin pada suami, tidak amanat meskipun itu sedekah. Karena itu harta suami harus minta izin pada suami. Wallahu alam, itu pembahasan bab albir wa taqwa. Sekarang kita masuk bab baru, nasihat. Bab 22 an-nasihah. Kita lihat dulu definisi nasihat itu apa. An-nasihatu kalimatun jami'atun yu'abbaru biha an iradatil khairil mansuhu lahu. Wa hiya min huquqil muslimin fima bainahum. Nasihat itu adalah kata yang mencakup makna menginginkan kebaikan pada orang yang dituju. Jadi kalimat yang ini jadi ibarat untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dituju. Berarti ada orang yang an-nasih yang memberi nasihat, ada orang yang ditujukan nasihat. Namun tujuan dan nasihat apa? Si A beri pada si B itu kebaikan. Jadi nasihat ini bukan hanya seputar omongan saja. Kalau nasihat ini masih umum ini maknanya. Kalau dalam bahasa Arab itu masih umum. Iradatul khair lil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan kepada orang yang kita tuju. Dan para ulama katakan nasihat ini bagian dari hak-hak sesama muslim. Di antaranya yang hadis Nabi SAW sebutkan, aku muslim alal muslim sittun. Hak muslim pada muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya jika dia minta nasihat maka nasihatilah. Nah sekarang kita lihat dalil-dalil yang ada. Monggo dibaca penasihat. Dalil yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang disebut bersaudara. Allah berfirman sebagai pemberitahuan tentang keadaan Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua, fa'an sohu lakum.
wa ansahu lakum. Dan aku memberi nasihat kepadamu. Al-A'raf nomor ayat 62. Yang ketiga, wa ana Tentang lakum, Hud alaihissalam. tentang Hud alaihissalam. Wa ana lakum nasihun amin. Punya setan ya. Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Nah, kita lihat 3 ayat ini. Pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Wa ansahu lakum, perkataan Nuh. Seperti pemberitahuan tentang keadaan Nuh. Wa ansahu lakum, dan aku beri nasihat kepadamu. Al-A'raf 62. Terus juga tentang Hud alaihissalam, wa ana lakum nasihun amin. Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Maka dalam ayat Al-Hujurat tadi ayat 10 ini menjelaskan sesama orang beriman itu bersaudara. Sesama orang beriman itu apa? Bersaudara. Konsekuensi dari saudara adalah kalau lihat yang lainnya itu butuh kebaikan, kita beri kebaikan. Kalau yang lainnya itu rusak, kita perbaiki rusaknya supaya jadi baik. Jadi tidak dibiarkan saudaranya begitu saja. Apalagi saudara yang itu dalam pengertian keluarga dekat, orang tuanya, saudara kandungnya, paman, bibinya. Termasuk juga yang dekat lagi tetangga-tetangganya. Mereka lebih berhak juga mendapatkan nasihat. Karena punya kedekatan saudara dari sisi keluarga. Juga di sini diceritakan tentang Nuh tadi. Beliau dikatakan juga memberi nasihat. Juga tentang Nabi Hud alaihissalam. Tentang Hud alaihissalam. Aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Berarti para nabi juga di sini adalah orang-orang yang memberikan nasihat. Sekarang kita lihat rinciannya dalam hadis. Hadis 181 dibaca. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Baik, sekarang kita lihat namanya Abu Ruqayyah. Nama aslinya, tadi nama kunya, nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari. Bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Qulna liman. Kami katakan untuk siapa? Qal. Nabi SAW mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Sekarang kita lihat tentang hadis ini. Faedah hadis yang pertama, ada istilah ad-din. Ad-din kalau bapak ibu-ibu temukan itu punya 2 makna. Yang pertama, makna ad-din itu adalah agama. Kemudian makna yang kedua, ad-din itu adalah al-jaza, pembalasan. Ulang, yang pertama apa? Ad-din bermakna agama, yang kedua balasan. Contoh ayat yang menjelaskan
Ad-din itu maknanya agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu. Contoh yang bermakna balasan, pembalasan. Maliki yaumiddin. Malik yang merajai, yaum hari, ad-din pembalasan, yaitu hari kiamat. Maka kalau disebutkan ad-din punya dua makna tadi. Sedangkan pada hadis ini maknanya apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama. Nah, bermakna agama. Maka kita terjemahkan agama adalah nasihat. Terus faedah yang kedua. Nasihat itu begitu penting. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian dari agama. Nasihat itu begitu penting karena Nabi kita Muhammad SAW menjadikannya bagian dari agama. Faedah yang berikutnya lagi, karena para sahabat tanya tentang ad-dinu an-nasihat tadi, ditanya apa itu nasihat? Untuk siapa? Maka menunjukkan pelajaran yang penting yang lainnya, para sahabat itu haus akan ilmu. Buktinya mereka itu banyak bertanya. Haus akan ilmu, belum tahu ini yo tanya, belum tahu hukum ini lagi tanya lagi, ini halal atau haram tanya lagi sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini boleh dilakukan atau tidak tanya lagi pada Rasul. Oh yang ini kurang jelas ditanyakan lagi. Itulah bagusnya ya para sahabat. Nah cuma sini kok. Tambah 90. Tambah daya. Jadi ya tadi tanda para sahabat haus akan apa? Ilmu. Coba lihat tadi model pertanyaannya gimana? Pertanyaan yang butuh atau ngetes Nabi? Ya. Ini pertanyaan yang butuh dan mereka butuh jawabannya. Artinya memang belum tahu. Ataukah untuk mengetes Nabi saja sudah tahu tapi siapa tahu ini Nabi ini lupa, siapa tahu Nabi ini memang kurang ilmunya gitu. Karena dia sifatnya ngetes kan. Apa sifat pertanyaan Nabi coba? Pertanyaan pada Nabi SAW di sini pertanyaan bagaimana? Yang betul-betul ingin tahu. Betul-betul ingin tahu. Kalau kita saat ini kalau ngaji, modelnya macam-macam pertanyaan itu. Ada modelnya itu yang ingin tahu, memang belas nggak tahu sama sekali. Ada yang modelnya ngetes gurunya, ya ngetes gurunya tadi. Ada juga yang modelnya itu nggak tahu diri, sudah lewat SMS minta lagi tolong Ustadz disertakan dalilnya juga. Lewat SMS coba, kalau WA mungkin gitu ya. SMS saja pakai keluar biaya. Dia juga nggak ganti pulsa, minta dalil panjang-panjang. Mau tanya dalam majelis begitu. Dikasih tahu enak. Jadi kalau sahabat tadi modelnya, ini belum tahu tanya kejelasan. Kan tadi Nabi SAW katakan ad-dinu an-nasihat. Nabi sudah ngomong duluan nih. Kurang jelas, apa itu agama itu nasihat? Untuk siapa wahai Rasulullah? Tanya, liman, untuk siapa? Dijawab. Berarti kalimat tadi yang Nabi SAW sebutkan, mereka butuh penjelasan, berarti butuh sekali ilmunya. Nah itu makanya mereka disebut haus akan ilmu. Maka kalau mau bertanya itu kayak gitu sifatnya. Ini saya ini belum paham apa ya? Belum paham apa, kemudian minta kejelasan, minta penjelasan tambahan.
Karena kalimat tadi mungkin belum pas, belum paham. Diulang-ulang kok belum masuk juga. Tanya, iskalnya mana, yang masih dibingungkan itu mana, kemudian tanyakan. Terus faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bagusnya pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan beliau menyebut global dulu, umum dulu, baru menyebut rincian. Saya ulang, kebiasaan Nabi SAW adalah menyebut apa? Global dulu, umum dulu, baru menyebut apa? Rincian. Tadi kan umum dulu beliau sebut, agama itu nasihat, ad-dinu an-nasihah. Baru kemudian beliau sebutkan rinciannya kan? Lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wali kitabi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Baru beliau rinci. Jadi kalau kita mau jelaskan sesuatu kayak gitu dulu, sebut global dulu. Rukun sholat, ya ada 17. Nah, global itu namanya dulu. Dia belum rinci. Dia sudah beritahu kayak begini, orang sudah nangkap. Oh, ini lagi bicarakan rukun sholat nih, saya nggak boleh tinggalkan nih rukun. Ada berapa tadi? 17. Nah, orang nunggu 17 itu apa? Dia sebut niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu, baca al-fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk antara dua sujud, tumakninah, terus tahiyat akhir, terus duduk pada tahiyat akhir, terus sholawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus salam, kemudian tertib. Tumaknina digabung dengan itu jadi 13. Kalau tumaknina dikeluarkan jadi 17. Tumaknina ada 4. Itu namanya global dulu, baru kemudian sebutkan rincian. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud nasihat bagi Allah. Rinciannya ya, ada nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab Allah, kemudian nasihat bagi Rasul, nasihat bagi kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin. Ada 5 nanti. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud nasihat bagi Allah, nasihat bagi Allah. Nasihat bagi Allah itu mencakup 2 hal. Pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dua, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi kalimat nasihat ini bukan berarti kita nasihati Allah, bukan. Kita jalankan apa ini karena Allah. Berarti pengertiannya kita ikhlaskan ibadah karena Allah. Yang kedua tadi apa? Bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Terus yang kedua tadi nasihat bagi kitab Allah. Apa saja cakupannya? Nasihat bagi kitab Allah mencakup 1. Membela Al-Quran dari penyelewengan dan pengubahan. Dari penyelewengan dan pengubahan makna. Dua, membenarkan setiap berita tanpa ada keraguan.
membenarkan setiap berita tanpa ada keraguan. Sifatnya berita ya, bukan hukum. Kalau hukum kan dijalankan, kalau ini berita, berita dibenarkan. Misalnya dalam ayat disebutkan, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Surat apa? Yasin. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah itu jadikan ada malam. Ya, Allah itu jadikan ada malam. Naslakhu minhun nahar. Malam itu masuk pada siang. Artinya ada siang terus datang malam akhirnya jadi gelap. Fa idzahum muzlimun. Manusia itu sejatinya berada dalam kegelapan. Berada dalam apa? Kegelapan. Gelap apa? Malam tadi. Maka dalam ayat ini menyatakan kalau kita di dunia itu asalnya dalam keadaan gelap. Siang itu adanya matahari anugerah. Matahari tenggelam jadi gelap lagi, hukum asal. Dan kalau ada gelap berarti butuh sesuatu untuk menyempurnakan jadi terang. Karena kita itu asalnya butuh yang terang. Namun di dunia ini asalnya kita hidup dalam keadaan apa? Gelap. Diimani, oh berita dalam Al-Quran sebut kayak gini toh. Ya sudah, saya imani apa adanya. Terus nasihat bagi Allah lagi, kitab Allah. Yang kedua, yang ketiga sekarang ya. Menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Perintahnya dijalankan. Kemudian yang keempat, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Larangannya dijauhi. Contoh misalnya larangan sama perintah disebutkan sekaligus. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada perintah situ, tetaplah kalian para wanita di rumah kalian. Ada larangan, janganlah kalian para wanita berpenampilan dan menor seperti layaknya wanita-wanita jahiliyah. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya wanita suruh tetap di rumah, yang kedua larangannya dilarang tabarruj dan menor. Yang kelima, mengimani bahwa yang hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum. Jadi hukum yang ada dalam kitab kita itu sebaik-baik hukum. Baik itu tadi hukuman had, eksekusi karena lakukan tindak pidana, kisos, bunuh dibalas bunuh, ada rajam, diimani bahwa hukum ini sebaik-baik hukum. Hukum lagi misalnya bagi waris, laki-laki dapat 2 bagian dari si perempuan. Adil enggak hukumnya? Sebaik-baik hukum maka pasti adil. Ya, sebaik-baik hukum maka pasti adil. Terus yang keenam, yang terakhir, mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, secara huruf dan makna. Jadi lihat dari hurufnya, maknanya juga. Dan Al-Quran itu bukanlah makhluk. Dan Al-Quran itu bukanlah makhluk.
Nah, itu cakupan nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab Allah. Yang belum dirampungkan nasihat bagi Rasul, bagi pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. 3 lagi insya Allah pada pertemuan pekan depan. Ada pertanyaan? Ye. Saya mau menanyakan, apabila jadi bendahara itu apabila menggunakan uang tetapi sudah minta izin dan disepakati diperbolehkan, misalnya saya sebagai bendahara RT, itu saya bilang kalau uang ini tak saya gunakan, tapi pada waktu RT itu meminta, itu saya sudah siap uang yang diminta seberapa. Boleh. Makasih. Karena tadi sudah minta izin. Tidak masalah. Ada lagi? Apa hukum pinjam emas dikembalikan emas padahal harga untuk pinjam dan mengembalikan lebih tinggi harganya? Apakah hukumnya riba? Dulu pinjam emas 5 gram di tahun 2015. Tahun 2019 yang nagih minta lagi, tolong kembalikan emas saya 5 gram kemarin. Maka dikembalikan juga dengan emas 5 gram walaupun harganya jadi naik, maka itu resiko. Pokoknya dikembalikan seperti itu. Yang tidak boleh gini, pinjamnya uang namun sesuaikan dengan harga emas. Itu jadi bisnis. Ada keuntungan, ini jadi riba. Pinjam uang sesuaikan dengan harga semen. Semen sekarang itu berapa satu sak sekarang? 40.000. Dia pakai standar ini. 10 tahun kemudian ditagih pakai harga semen yang 10 tahun ke depan. Itu asalnya dia itu ingin ada tambahan, namun dia pakai standar yang lainnya. Padahal pinjamnya itu bukan semen, pinjamnya itu bukan emas, pinjamnya tetap pakai uang. Nah, itu baru trik riba di dalamnya. Untuk nasihat dalam menuntut ilmu, jika boleh sebut nama siapa guru-guru yang Ustadz sarankan mengikuti majelisnya di Indonesia secara umum dan khusus di Yogyakarta. Sudah tahu tempat-tempatnya, nggak perlu dirinci-rinci. Jadi bisa tanya-tanya panitia sini loh, punya kajian tanya panitianya. Kalau satu kajian itu biasanya panitianya ngambil ustadz itu saja. Apa hukum berkurban di atas namakan orang lain? Boleh atas izin yang di atas namakan. Kalau tanpa izinnya tidak boleh. Bolehkah saya berkurban sedangkan saya masih memiliki utang? Utangnya jatuh tempo enggak? Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak ditagih saat itu. Ya, misalnya dia utang 5 juta. 5 juta ini nggak ditagih saat ini, namun disuruh nyicil 1 juta bulan ini, 1 juta bulan besok, 1 juta lagi. Nah, sedangkan dia masih punya sisa uang lagi 4 juta, padahal sudah nyicil 1 juta tadi. Maka boleh saja dia itu berkurban, karena tidak ditagih saat itu. Apakah seorang bendahara yang dipercayai untuk membawa uang atau barang namun dia pakai untuk keperluan pribadi, apakah termasuk gosop? Kalau tidak minta izin itu yang salah. Jadi harus amanat dalam memegang amanat jadi bendahara tadi. Bagaimana hukumnya bila mana seorang bendahara masjid menyimpan hasil dari kotak infak di tempat riba? Karena ketidaktahuan tentang riba tadi. Ditarik lagi terus disalurkan itu uang tadi. Tadi yang saya sebut kalau lebih bagus ya tidak simpan-simpan banyak. Bagaimana status uang infak yang bercampur dengan bunga? Bunganya dipakai untuk kepentingan sosial, bunga bank tidak boleh dipakai untuk kepentingan masjid.
Bagaimana status uang yang diterima oleh karyawan masjid tersebut? Kalau dia karyawan kerja masjid kemudian masjid bayar boleh. Bagaimana cara menasihati bapak yang sampai sekarang enggan mendirikan sholat? SABAR, sabar. Sabarnya bagaimana? Sabar untuk dalami ilmu terus biar ilmunya itu mumpuni. Kemudian sabar untuk dakwahi, sabar untuk lemah lembut, sabar untuk orang tua dapat hidayah. Dan tidak putus asa dalam berdoa terus pada orang tua. Mudah-mudahan nanti dapat taufik dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah pekan depan kita lanjut lagi dengan pembahasan yang sama. Demikian kita cukupkan ji. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita selama dalam majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.